Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, kali ini saya akan membahas dua orang yang terkena batunya karena satunya mengolok-olok bahkan mengancam dan akan melakukan sebuah serangan kepada Bapak Paus Fransiskus, dan yang satunya dikecam oleh saudara seimannya, bahkan disuruh minta maaf karena kebanyakan membahas agamanya. Nah, ini cukup berbeda antara video satu dan video kedua sahabat ya, tapi dua-duanya saudara yang terkasih, saudara boleh melihat bagaimana saudara mengambil kesimpulan. Yuk kita lihat dulu video pertama sahabat yang terkasih ya. Nasib sial dialami oleh remaja berusia 19 tahun asal Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pria berinisial R itu ditangkap polisi di kediamannya usai mengancam pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, di media sosial Jumat 6 September 2024. Pria itu mengancam akan menembak Paus Fransiskus saat menjalani lawatannya ke Jakarta pada 3 hingga 6 September. Penangkapan itu dilakukan oleh tim Opsnal Gagak Hitam Polres Padang Pariaman bersama tim Siber Mabes Polri. Awalnya, tim polisi melakukan penelusuran terhadap akun TikTok atas nama Renggasa Waldi. Setelah berkoordinasi dengan Polres Padang Pariaman, lalu melakukan penelusuran dan berujung menangkap pelaku di kediamannya. Setelah ditangkap, pelaku mengatakan bahwa dirinya hanya iseng untuk melontarkan kalimat pengancaman di media sosial. Akui hilaf, salah, berbijak dalam bermedia sosial, ya. Jangan diulang-ulang ya. Iya, kita punya agama, kita pertahankan agama kita, jangan sampai dan jangan hina agama orang lain. Ya, kali ini saya cukup mengapresiasi ya kepolisian Sumatera Barat yang melakukan sebuah aksi yang menurut saya patut diacungi jempol. Karena ya kita tahu Sumatera Barat bagaimana di pandangan orang luar, khususnya orang-orang non-muslim yang cukup keras ya dalam peraturan agama. Tetapi mereka kali ini melakukan sebuah perbuatan yang cukup mulia bagi saya. Ya memang kedatangan Bapak Paus ke Indonesia ini saudara yang terkasih, saya melihat ya ada perubahan-perubahan yang cukup nyata, khususnya dari Habib Rizik ya. Pernyataannya cukup di luar akal dan pemikiran saya. Ya lainlah kalau ada masuk tujuan apa kita nggak tahu sahabat ya. Tetapi pernyataan dia dari video live yang saya nyatakan kemarin itu, ya itu di luar akal pemikiran saya sahabat. Dan bagaimana juga di Sumatera Barat ya, di situ kepolisian Sumatera Barat langsung melakukan sebuah aksi penangkapan kepada orang yang mau mengancam Paus Fransiskus. Ya patut diapresiasi ya pernyataannya. Nah kali ini kita akan melihat ya sebuah video ini dulu. Ini sudah dihapus. Apabila saya tidak menepati apa yang sudah saya katakan tadi, saya bersedia untuk dibawa ke jalur hukum yang berlaku di negara ini. Yang belum dibacanya, yang bertemu. Udah. Belum. Baca bahasa pora kaki aja. Baca yang lengkap, yang lengkap. Tak temu kaki ya Pak. Baca. Iya. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat besar dikatakan di bawah, yaitu Heri Pras, tempat tanggal lahir Jember 19/04/94, agama Islam. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya, yaitu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai Azaim Ibrahim. Dan video tersebut maka akan dengan ini saya akan menghapus. Sudah saya hapus sebetulnya. Ini sudah dihapus. Ya sahabat yang terkasih ya. Nah ini video yang kedua ini saudaraku, bagaimana seorang YouTuber terkenal di Indonesia, subscribernya itu udah jutaan sahabat, dan beliau selama ini kita lihat dalam konten-kontennya banyak membahas Islam ya.
banyak membahas Islam, akhirnya dipanggil, disuruh minta maaf sampai diketok kepalanya, sahabat. Kita lihat ya. Dan beliau ini selama ini ya cukup disegani karena sering menampilkan juga konten-konten dia ahli bela diri, bahkan menantang orang yang ingin mengancamnya ya, karena dia seorang guru ahli bela diri. Dan kita lihat dari badannya juga ya cukup kekar, memiliki tubuh yang atletis. Nah, tetapi di situ kita lihat nyali beliau cukup ciut ketika ditokok kepalanya, disuruh minta maaf, sahabat yang terkasih, karena memang ada banyak di situ ya saudara-saudara seimannya yang mengancam dan memarahi dia karena terlalu banyak mengkritik para ulama, tokoh-tokoh Islam gitu, saudara yang terkasih ya. Dan ya hal seperti ini ya terjadi seperti kepada Bapak Ade Armando, juga kepada Abang Abu Janda yang dihalalkan darahnya, saudaraku. Jadi memang kita melihat apabila kepercayaan sebelah ini dikritik, saudaraku, mereka cukup tidak dewasa ya, susah menerima kritikan, bahkan mereka menganggap kritikan itu sebagai sebuah penistaan, saudara. Dan bukan hanya abang ini sebenarnya ya, tetapi ada banyak kita lihat ya tokoh-tokoh Islam yang memang sering kita dengar dihalalkan darahnya karena mengkritik ulama, dianggaplah dia menista Islam karena mengkritik Islam atau menyampaikan sesuatu yang kontroversi menurut kalayak ramai, termasuk guru gembul juga ya. Nah, kalau kita lihat setelah hal itu, kita lihat kontennya, saudaraku, sekarang ini banyak membahas paus. Nah, membahas paus saja kerjanya, saudaraku ya. Jadi mungkin dia berpikir dengan membahas Kristen pasti aman, saudara yang terkasih ya. Begitulah Kristen, saudaraku. Kalau Kristen kan tidak ada halal darah, sahabat. Jadi memang ya dia lebih berani lah membahas Kristen. Makanya banyak saudara-saudara sebelah ini ya, para youtuber sangat keras sekali menyatakan pernyataannya, hinaannya, ejekannya, fitnahnya kepada kekristenan daripada meluruskan saudara seimannya ya. Contoh kalau kita lihat ya, ada kejadian umpamanya ya beberapa pendeta yang terjatuh dalam dosa. Mereka goreng itu bersilit-silit, sobat, digoreng. Nah, mereka tidak berani mengkritik. Ada pesantren yang melakukan sodomi seperti di Padang Lawas itu ya, 24 santri laki-laki yang jadi korban sodomi, sahabat. Belum lagi di tempat lain santriwati itu saya lihat ya, influencer saudara sebelah ini jarang membahas itu, mengkritik itu dan membenahi gitu ya. Ya mungkin ya bisa saja diancam atau apa, kan kita nggak tahu, sahabat yang terkasih, kenapa mereka lebih berani mengkritik kekristenan, sahabat ya, karena memang orang Kristen itu baik-baik ya, dan tidak akan melakukan sesuatu yang mengandung kekerasan. Nah, seperti pernyataan YouTuber ini, kita lihat, saudaraku ya. Tokoh apa namanya? Tokoh Vatikan ini ya, Paus Fransiskus ini. Dia menjadi paus, aduh ya Allah, nggak tahu saya mau komentar apa. Kalau kita sebagai seorang muslim tentu ya sangat-sangat menolak kehadiran LG ini ya, LGBT. Kalau kita sebagai seorang muslim pasti akan menolak dia apapun alasannya. Tetapi ketika ada seorang tokoh, apakah tidak ingat beberapa tahun yang lalu ya, ada tokoh LGBTQ begitu ya, yang dia mau datang ke Indonesia, heboh, se-Indonesia heboh menolak kedatangan dia. Tetapi ketika ada seorang tokoh Vatikan, Paus katanya, Paus Fransiskus datang ke Indonesia, apa yang dilakukan? Dicium-cium, teman-teman, masuk ke dalam masjid, pidato di situ, ceramah, disambut dengan tilawatul Quran. Seharusnya tilawatul Quran yang dibacakan bukan surat itu, tapi surah Al-Kafirun yang dibacakan. Harusnya itu, biar lebih tepat, lebih ngena gitu. Lakum dinukum waliyadin, begitu, teman-teman. Nggak layak itu dibaca kepada mereka, karena takut menyakiti hatinya, teman-teman. Ya Allah. Nah, pernyataan dia ini sebenarnya kan cukup keras, sahabat ya. Ya, fatal sekali sebenarnya hina-hinaan, olok-olokannya kepada Bapak Paus Fransiskus, saudaraku. Ya, saya tahu memang tujuan dia di situ untuk melindungi saudara seagamanya, untuk melindungi akidahnya. Saya tahu maksudnya. Tetapi kan begini, sahabat ya. Konyol sekali orang ingin membenahi rumah tangganya, tetapi mencaci maki, mengurusi dan memfitnah rumah tangga tetangganya. Kan konyol itu, sahabat. Saudara percaya nggak? Kalau rumah tangga kita ingin dianggap baik, seharusnya kan kita yang membenahi rumah tangga kita, kan gitu ya. Kalau istri kita atau suami kita umpamanya tidak benar hidupnya, ya kita benahilah. Bukan justru kita menyalahi istri tetangga, menyalahi suami tetangga. Justru itu membuat, saudaraku, permasalahan makin besar. Nah, inilah yang dilakukan oleh seorang YouTuber ini. Papa Paus datang ke Indonesia bukan untuk membahas Islam,
Tidak, saudaraku, sangat berbeda sekali dengan kedatangan Zakir Naik. Zakir Naik datang ke Indonesia khusus untuk mengejek-ejek Kristen, menghina Tuhan Yesus, membahas-bahas Alkitab. Kan itu perbedaan yang sangat jauh, sahabat. Papa Paus menyinggung Islam saja tidak. Dia datang ke Indonesia membawa perdamaian. Nah, kan gitu ya, menyampaikan bagaimana supaya kita hidup damai. Nah, ini seorang YouTuber ini malah menghujat Paus, menghina-hina. Sebenarnya apa urusan dia gitu loh. Kalau memang dia takut umatnya murtad atau saudara seimannya murtad, ya dibenahilah tanpa harus mengejek-ejek Paus. Kan gitu sebenarnya. Begitu sebenarnya, sahabat, yang benar. Tapi dia tidak. Dia mengejek-ejek Paus, membabi buta, dia katakan penjahat, inilah pendukung ini, macam-macam, sahabat. Dengan tujuan dia supaya umatnya tidak ada yang kagum kepada Papa Paus. Ya, kita tidak memungkiri memang banyak saudara muslim yang kagum. Kita tidak memungkiri itu. Tetapi kan seharusnya begini. Kenapa orang bisa kagum kepada Papa Paus? Ada apa ini? Kan gitu ya. Apa yang terjadi kepada akidah kita? Apakah ada ustaz kita yang ceramah keras, yang suka menggeruduk, yang suka mempersekusi, mengganggu ibadah, ngebom gereja? Apakah begitu? Apakah sudah banyak orang yang fobia terhadap agama kita? Kan seharusnya begitu. Ini enggak, saudara. Untuk mencari pembenaran malah mencaci Paus. Saya enggak tega mencuplik videonya itu semua, saudara. Dia sampai berkata, Papa Paus itu orang jahat, paling jahat dari semua orang jahat, katanya. Sungguh-sungguh kejam sekali fitnahnya sebenarnya, saudara. Tapi kita lihatlah apa yang akan dia rasakan. Kita berdoa supaya dia dijamah oleh Tuhan, saudara. Kita tidak membenci, tetapi kasih Kristus menjamah dia. Nah, itulah, saudaraku, cara pikir, cara pandang yang akhir-akhir ini terjadi antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Saudara bisa membedakan ya. Nah, puji Tuhan, kita melihat dua video ini ada beberapa hal yang bisa kita petik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.